Mas Eko, Mas Gogon, seiring bertambahnya usia nih, ada yang berubah nggak sih? Saya merasa, tapi yang merasa banget itu bukan saya yang saya rasakan, karena saya kayaknya nggak sadar, tapi keluarga saya dilihat bahwa wah anak-anak saya, istri ayah sekarang sering marah ya. Iya. Dulu kan nggak pernah sayang, sekarang ini sering marah, salah dikit minta apa, telat dikit, kok mesti teriak-teriak itu. Oh, ya? Betul. Tapi habis itu sadar saya. Sadar, wah iya tadi saya marah ya. Kita untuk membahasnya nih lebih lanjut, di tengah-tengah kita sudah ada Mbak Diwin Hartono di sini. Apa kabar Mbak? Sebenarnya perubahan apa sih yang bisa kita lihat dari lansia itu berdasarkan psikologisnya? Iya, jadi ada dua perubahan dalam memasuki usia dewasa ya. Ada perubahan fisik dan perubahan emosi. Perubahan emosi di sini sangat penting adalah faktor penerimaan, ya. Bagaimana Kalau tadi Mas Gogon nampaknya sudah menerima. ya, bagaimana level penerimaan kita terhadap situasi yang saat ini terjadi. Nah, itu perlu dua perubahan itu. Iya. Nah, terus lalu lantas apa nih yang memancing emosi lantas apa? Pemacu emosi yang paling poin di sini adalah faktor penerimaan itu sendiri. Bagaimana kita bisa menerima dengan keadaan yang sekarang. Tentunya kan keadaan dulu dengan sekarang akan berbeda jauh. Ya. Nah, dan bagaimana kita bisa menerima kenyataan bahwa oke, saya tuh ada di step ini loh. Nah, itu yang faktor penerimaan. Semakin kita tidak bisa menerima dengan berbagai macam faktor, ya, semakin juga mungkin itu memancing kemarahan secara disadari maupun tidak disadari, ya. Oleh karena itu kita butuhkan satu cara nih ya. Iya. Bagaimana caranya untuk mengontrol emosi itu? Oke. Mbak di sini mau hadir untuk mengajarkan kepada kita ada salah satu teknik atau metode yang bernama Jin Shin Jutsu. Iya. Nah, ini merupakan satu metode untuk mengontrol emosi. Iya. Nah, gimana itu Mbak? Oke. Jadi saya Jinshin Jitsu Jin itu. Shin Jutsu ya. Ini apa Ya. nih? Gambar apa nih? Ada Oke. tangan. Jadi di dalam Jinshin Jitsu dia itu ada teknik namanya magic finger, ya. Kenapa magic finger? Karena di dalam tangan kita yang 5 ini itu dia berhubungan dengan organ tubuh kita. Jadi contohnya jempol itu berhubungan dengan limpa dan lambung. Emosinya itu adalah khawatir. Makanya kalau misalkan orang khawatir kan asam lambungnya kok jadi naik. Nah, terus kemudian jari telunjuk itu berhubungan dengan ginjal dan kantung kemih. Emosinya itu adalah takut, ya. Nah, makanya orang kadang-kadang kalau misalkan kita lihat film horor, kadang-kadang frekuensi ke toiletnya lebih sering. Kemudian marah ada di tengah jari, itu berhubungan dengan liver dan kantung empedu. Nah, kemudian jari manis itu berhubungan dengan organ paru-paru dan usus besar. Emosinya itu adalah sedih. Dan yang terakhir adalah kelingking, itu berhubungan dengan jantung. Emosinya itu adalah pura-pura dan ngoyo. Makanya kita kan sering dengar ya, orang habis futsal atau habis olahraga gitu kan, terus udah gitu mereka mendadak hilang gitu ya, mendadak kena stroke. Nah, itu karena jantungnya dipacu gitu ya. Nah, Mungkin kan Mas Eko tadi jadi marah-marah tadi ya Mas. Iya. Berarti ada hubungannya dengan jari tengah. Iya, betul. Nah, sekarang mungkin kita demokan barengan ya, mungkin audiens di sini juga bisa ikutan. Coba lihat dari yang semua itu di layar ini, mana salah satu yang paling dominan. Misalkan saya lagi emosi marah atau sedih. Nah, terus kemudian asam lambungnya lagi naik. Nah, caranya bagaimana? Jadi Penonton itu boleh ikut ya. Kita pakai dua tangan nih ya. satu tangan, kiri aja atau kanan aja. Nah, caranya itu adalah menggenggam dengan lembut salah satu ibu jari
terus kemudian ya udah kita taruh aja di sini di gini. Digenggam dengan menggunakan dua Dengan salah satu jarinya. Jadi kalau kita mau berlatih pakai tangan kanan, terus kemudian digenggamnya pakai tangan kiri. Oh, masuk ke dalam genggaman seperti ini Iya, ya. ini bisa dilakukan nanti sambil para penonton juga sambil melihat di sini.